Kembali lagi di dunia kita, Our World My Story. Dunia kita mendapat kesempatan wawancara spesial dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, saat berkunjung di kota New York beberapa waktu lalu. Topiknya spesial, kreatif ala SBY. Yuk kita simak obrolannya. Tamu saya kali ini adalah seorang tokoh. Biasanya tokoh dari bangsa ini selalu hadir di acara-acara formal. Sekarang mau datang di acara kita nih. Dan kita langsung saja ketemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Bung Nara, baik? Baik Pak, baik. Waduh, ini pagi-pagi agak ketinggalan Pak. Biasa. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Gimana? Saya nih senang banget. Mulai thank you banget karena sudah datang di VOA. Dan ini adalah kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol. Dan kita pengen tahu menggali di dalam Bapak sebagai seorang seniman Pak. Baik. Ini bukan hanya sebagai seorang tokoh politik, tetapi seorang seniman Pak. Satu saya mau nanya dulu nih Pak. 2 minggu lalu Pak SBY baru tampil di Pesta Pora. Iya. Saya itu nonton di YouTube. Oke. Ya Pak SBY nyanyi lagu Tip-X. Iya. Dan kalau biasanya tokoh-tokoh itu kalau datang ke acara konser itu kan hanya satu lagu. Ini Pak SBY itu konser Pak. Pak 7 lagu. Itu gimana Pak? Apa memang idenya gimana Pak? Iya, awalnya itu kreator atau bos Pesta Pora namanya Ucup ngirim surat ke saya. Pak SBY kalau berkenan bisa ikut manggung di konser Pesta Pora. Saya pikir itu bagus. Kesana saya suka seni. Bagus kalau bersama anak-anak muda kita menyemarakkan Pesta Pora itu, konser seni itu sambil ya membangkitkan semangat kebersamaan sekaligus ya mendorong kreativitas anak muda. Karena kalau anak mudanya kreatif, menyenangi seni, menurut saya bagus untuk keseimbangan dalam kehidupan di masyarakat. Bukan hanya politik, bukan hanya bisnis, tapi juga dunia seni dan olahraga. Pendek kata itulah awalnya, jadi saya bersedia. Ya memang saya tidak tahu tiba-tiba begitu diumumkan, respon masyarakat seru sekali, jadi viral dan di mana-mana saya ditanya, bener Pak SBY mau nyanyi? Saya bilang insya Allah, lagunya apa ya nanti saja tunggu. Kira-kira gitulah awalnya itu. Itu surprise Pak. Surprise. Tohpati dengan light orchestra dan benar Bung Nara, saya menyanyi 7 lagu terus-menerus sambil mengisi narasi. Dan lagu Kamu Gak Sendirian itu kan bagus. You Are Not Alone, You'll Never Walk Alone, seperti semboyan dari Liverpool, klub bola sepak bola itu. Tapi yang saya surprise, saya memikirkan lagu apa yang anak muda suka. Gak bagus kalau saya tampil lagunya jadul semua. Wah ini kok SBY kok disconnect kok. Kok kita ingin apa nyanyinya yang lain. Akhirnya saya pikir-pikir dapat satu lagu, Yellow, wah, Coldplay. Dan alhamdulillah, lagi viral. Iya, Bung Nara itu meledak karena pertama anak-anak suka, dia bisa nyanyi, sing along with me. Dan yang kedua dia nggak ngira kalau aku mau nyanyi lagu itu. Itu surprise. Iya. Tapi ada lagu ciptaan Pak SBY juga dinyanyikan. Ada 3 lagu dan itu punya memori semuanya. Misalkan Cahaya Dalam Kegelapan. Di kala COVID dulu aku ciptakan untuk saling menguatkan sambil membesarkan hati. Percayalah nanti badai pasti berlalu, mendung akan pergi dan matahari akan bersinar lagi. Itu semangatnya. Kami nyanyikan sambil mengenang dan mendoakan yang berpulang ke rahmatullah diterima di sisi Tuhan. Kalau Cahaya Dalam Kegelapan. Ada satu lagi lagu yang berjudul Untuk Bumi Kita. Ketika saya diundang ke Oslo, Norwegia oleh sahabat dekat saya, Stoltenberg, yang dulu pernah menjadi sekjen NATO, itu mengundang saya untuk menjadi co-chair dalam Climate Change Conference yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia termasuk Pangeran Charles sebelum menjadi Raja Inggris sekarang. Dan kita bicara bagaimana menyelamatkan bumi, menyelamatkan hutan. Nah pulang dari situ terpikir saya harus menciptakan lagu, ada mood, ada inspirasi. Nah, saya ciptakan paginya di atas pesawat saya sempurnakan. Itulah Untuk Bumi Kita dinyanyikan Sandi Sondoro dan kemudian
rupanya ada musisi dari Amerika namanya Jeff Lorber dan Jeffrey Pescetto yang tertarik dan dia gubah menjadi versi bahasa Inggris Save Our World, tapi intinya sama. Itu kamu nyanyikan kemarin bersama mereka itu. Jadi Bapak waktu nyiptain lagu, saya aja pengen tahu nih, Pak. Iya. Banyak orang pengen tahu nih, Pak. Ya, Pak SBY itu kalau nyiptain lagu itu melodinya dulu, apa liriknya dulu, Pak? bareng-bareng. Kalau saya bareng-bareng, misalkan muncul ya ada sesuatu, saya cepat-cepat ambil gitar. Nah disitulah Muncul ide Mas, keluar aja gitu, Pak. muncul tiba-tiba. Tidak bisa dirancang, datang begitu saja, terus saya ambil gitar cepet-cepet supaya nggak gone. Saya sambil memetik itu, saya sekaligus saya tulis, jadi saya padukan antara lirik dengan nada lagunya, aransemennya. Itu bisa 1 jam. Nah setelah itu saya perbaiki final touch sana sini, itu sudah jadi. Biasanya saya endapkan dulu, besoknya day after saya dengarkan lagi, akhirnya saya sempurnakan. So cepat sekali karena betul-betul inspirasi datang, mood datang, dan segera saya tuangkan. Proses berikutnya lagi baru cari siapa penyanyinya. Kita diskusi sama teman-teman, lagu seperti ini karakter suara seperti apa. Mulailah kita pikirkan apa Sandi Sondoro, Yuni Sara, Rio Febrian, apapun begitu. Jadilah itu dan alhamdulillah mereka yang saya hubungi untuk menyanyikan lagu pada bersedia, dan kemudian ya itulah terjadi lagu ciptaan saya. Keren banget loh, Pak. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Saya juga lihat nih Pak, Bapak baru datang dari Berlin kemarin belajar melukis ya Pak. Ya ceritanya begitu. Gimana Pak? Itu ntar Iya. sampai ke Berlin melukis, ini gimana Pak? Jadi begini, ini ada sejarah ya. Almarhumah Ibu Ani itu sebelum berpulang itu bilang begini, ayo kita kerjasama, saya yang fotografi, karya Ibu Ani banyak bagus-bagus, kemudian minta aku yang melukisnya. Saya bilang bagus. Nah ternyata Tuhan menakdirkan lain. Itulah akhirnya setelah Ibu Ani berpulang, saya tertantang, merasa ada amanah yang harus saya jalankan. Disitulah tepatnya pada tahun 2021, baru 3 tahun yang lalu lebih sedikit, saya mulai melukis di situ. Dan memang ya saya bisa berdamai dengan hati saya, mengurangi rasa duka dan kehilangan saya. Dan kemudiannya dari awal, dan saya nggak punya guru, saya nggak pernah sekolah seni, Otodidak ya? otodidak, hanya lihat YouTube, lihat tutorial. Nah Itu udah juga nggak senang. dulu remaja sanggar, tapi kan melukis begitu. Tapi betul-betul melukis secara profesional dengan akrilik, dengan cat minyak, dengan big canvas kan baru. Nah di situ saya rajin betul, saya niatkan. Alhamdulillah dalam 3 tahun sudah mulai kelihatan, sudah bisa dilihat. Nah saya tertarik, ada pelukis dari Jerman namanya Christopher Lemful. Gaya melukisnya dengan jari-jari sangat menarik, tebal, teksturnya juga kelihatan. Nah saya berguru, saya datang ke Berlin, saya dapat waktu 2 jam, tapi 2 jam emas. Private ada juga dampingi, tapi private one on one. Dia menjelaskan, saya lihat, saya simak gitu. I can do that. Saya sudah bisa mengikuti. Ini salah satu cara saya untuk menambah skill, menambah pengetahuan, berguru kepada pelukis-pelukis yang sudah punya nama dan yang punya kekhususan gitu. Untuk menggali kreativitas, karena ini kan baik sekarang ini dunia digital itu banyak sekali tempat platform. Ya, Menurut Bapak, tips Bapak bagaimana sih anak-anak muda sekarang bisa mengembangkan kreativitasnya? Penting nggak kreativitasnya, dan bagaimana supaya bisa memanfaatkan kreativitasnya untuk ke depan? Artinya kalau kita lihat dari sosok Pak SBY, ini kan seorang pemimpin, tapi juga punya kreativitas. Ya. Nggak semua orang pemimpin gitu. Ya. Kreativitas. Ada tips nggak Pak? jawabannya penting, kreativitas. Jawabannya harus dikuasai. Ada 2 alasan. Manusia sekarang, manusia Indonesia dan manusia sejagat mesti kompatibel dengan zamannya.
Ini era digital, era teknologi generasi keempat. Oleh karena itu wajib hukumnya anak-anak muda sekarang untuk menguasai soal-soal itu sekreatif mungkin, menjadi manusia kreatif, not only cerdas tapi kreatif. Alasan pertama, sebagai bangsa, sebagai negara, kita harus menjadi bangsa yang inovatif, bangsa yang kreatif. Bukan hanya soal research and development, tapi betul-betul inovatif. Disitulah bangsa kita not only survive, tapi juga betul-betul makin berdaya saing. Nggak mungkin Indonesia emas bisa kita capai kalau human capital kita tidak kreatif, kalau human capital kita tidak cerdas. Oleh karena itu, for those two reasons, saya berpendapat kreativitas, daya inovasi, itu penting dimiliki oleh anak-anak muda. Saya senang kalau diaspora kita, anak-anak muda yang sedang studi di luar negeri ataupun di dalam negeri menyenangi dan masuk pada wilayah itu. Pilihannya banyak, silahkan. Tidak mungkin semua, tetapi mesti ada titik kuat apa yang dia harus kuasai. Ya, Pak, tips terakhir. Oke. Menurut Pak SBY kan pengalaman Bapak nih. Dari seniman, politisi, kemudian sekarang menjadi seorang pemimpin dan sampai juga masuk ke UN dan sebagainya. Tips apa yang paling baik buat kita semua muda untuk bisa menjadi kreatif? Apa sih yang paling diperlukan supaya kita tetap jadi kreatif walaupun bidang kita berbagai macam kan? Dia tadi bilang bidang bisa macam-macam. Apa yang harus kita pegang? Pertama, anak muda harus yakin diri. Punya confidence, dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa sukses dalam pengembangan dirinya. Berangkat dari self confidence, keyakinan diri. Yang kedua, mereka harus tahu dunia kita, Indonesia kita, apa yang tersedia, peluangnya apa, tantangannya juga apa. Ketika dia mengerti harus menjadi seperti apa Indonesia, termasuk dirinya menjadi seperti apa, maka akan muncul tekad, kreativitas, semangat to do the best. Semangat to do the best. Ya, dan itu menurut saya cikal bakal dari semuanya. Saya tidak worry dan saya helpful, artinya anak-anak muda itu nanti akan lebih siap, lebih bagus dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Asalkan kita beri ruang, kita kasih peluang, kita dorong agar mereka bisa mengembangkan sesuatu yang dimiliki. Jadi ada yang berpendapat, waduh masa depan kita kalau generasi mudanya acuh, ini gimana? Saya tidak. I trust them all. Terima kasih Pak SBY. Sama-sama. Wah, kita senang banget bisa ngobrol. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo guys, cuaca panas sekali di New Orleans. Sekarang sekitar 28 derajat Celcius. Jadi aku udah siap-siap keringetan nih. Saya udah bawa anduk dan juga fan karena hari ini adalah acara yang seru banget. Walaupun cuaca panas, tapi event ini juga panas sekali karena ini adalah Beignet Festival di New Orleans. Jadi kita akan nikmati beignet, yaitu sebuah donat ala Prancis yang jadi terkenal banget di New Orleans. Kita langsung aja masuk dan lihat suasana festival ini. Kalau misalnya kalian belum beli tiket, masuk ke kiri, nanti kita udah beli tiket, jadi kita bisa langsung masuk aja yuk. Langsung aja kita segera masuk. Oke, ini dia nih, suasana Beignet Festival. Nah, coworkers saya Mas Ian katanya udah di sini, jadi kita cari dulu ya dia di mana. Nah, aku baru ketemu nih Mas Ian lagi lihat map. Apa kabar Mas? Sudah lihat-lihat tadi kemana-mana? Oh hey, langsung ke tempat informasi karena pengen tahu ada apa di sini dan juga ada petanya. Karena nggak cuma beignet di sini, ternyata juga ada apa lagi di sini? Ada banyak makanan yang lain-lain dari khas dari New Orleans, dari Louisiana dan juga
Ada banyak nih, ada lebih dari 20 vendors yang official. 20 vendors official. Dan sampai kopi dan segala macam. Oh, Dan jadi ini juga dibagi-bagi oleh ini ya jenis makanan ya. Di Jenis sini ada makanan. praline, ada Cajun juga, makanan ala Prancis, ada beignet, ada fried chicken pula, ada berbagai macam makanan di sini. Dan juga selain makanan juga ada aktivitas lain ya di sini. ya ada kids village, ada aktivitas, ada lomba makan beignet. Wow. Sampai juga ada stage loh, kita bisa dengar Ada musik sampai nanti udah mulai dari jam 10 dan yang perlu dicari nih, kita harus nyari beignet-nya ada di mana nih? Harus dong. Karena pengen dicobain. Yuk. Ya. Sebenarnya sebelah sana tuh, lihat tuh. Bisa dilihat bahwa udah mulai banyak yang antri dan semua orang mencari beignet. Dan nanti kita ngomongin beignet itu apa sih? Beignet itu adalah sebuah donat dari Prancis yang dibawa ke New Orleans. Dan bentuknya tuh ada yang kotak. Jadi itu beignet itu berarti rice. Rice dalam Uap bahasa waktu Prancis panas, ya. waktu masak itu jadi membuat dia kayak bulat itu, kayak bantal lah. Ya, nah di New Orleans ini memang sejarahnya kan memang ada kolonial Prancis. Jadi kuliner di sini Prancis juga banyak terpengaruh banyak dan kuliner Creole juga. Creole, Dan ini beignet itu Afrika, donat sebenarnya ya. Donat yang digoreng, udah pasti dikasih gula. Dan katanya ada macam-macam toppingnya di sini. Oh, Dan gitu. kalau di Indonesia mungkin nggak mirip sih kalau dibandingin ada yang namanya kue bantal. Jadi kan kue bantal lebih padat ya. Kalau Lebih ini padat. Lagi ada udaranya di Udaranya dalam. kan ada Iya. rice dan dia tidak bisa dilihat dari kanan di sini. Saya mau ngambil di videonya. Wow, udah pada ngantri semua. Nggak tahu ini makanan apa. Ntar kita lihat satu persatu dan akan kita cobain. Yang pasti kita harus nyobain beignet di sini. Nah. Dan we just gonna enjoy. Can I get the jerk chicken beignet as well as the Jamaican beef patty beignet? Thank you. Semakin siang nih semakin banyak. Panjang ya. Lihat deh beef ya guys. Wih, Itu beef apa chicken? beef ini chicken. Oke. Oh my god. Jadi kan aku nyangka tuh beignet itu cuma manis doang ya, kayak dessert atau breakfast manis, tapi ternyata bercampur-campur kayak ini. Pakai kari daging dalamnya. Rasanya kayak sedikit kayak apa ya? Agak rendang dikit tapi nggak juga sih. Ala-ala Jamaican lah, kari Jamaican yang enak. Tapi tepungnya tebel dan crunchy, dalamnya airy, berudara lah. Oke, mari makan yuk. Nggak kayak Mas Ian, udah mulai makan duluan. Shake my hand, nggak mau bagi-bagi. Ya, padahal kita pengen ya. Santai, nanti bisa beli lagi. Setelah puas mencicipi beignet dengan berbagai macam rasa dan topping, sekarang saatnya untuk melihat-lihat hal menarik lainnya di festival ini. Dan salah satunya adalah merchandise yang beragam, mulai dari kaos, topi, hingga payung. Dan kali ini saya memutuskan untuk membeli kaos dengan gambar beignet festival. Buat kenang-kenangan kalau saya pernah datang ke festival ini di New Orleans. Oke, merchandise-nya udah dapat. Sekarang kita cari Gadira. My guess pasti dia ada di depan stage atau musik. Karena anaknya emang gila musik. Oke guys, selain beignet di sini kalian juga bisa menikmati musik. Seperti di belakang saya ada New Soul Finder. Asik banget musiknya, agak jazz dikit dan waduh, funky banget deh. Kita coba dengerin. Jadi stay tune terus ya. Thank you for watching Dunia Kita, Our World, My Story. See you next week.